saya pribadi baru yang di 30 301 untuk implementasinya. Sedangkan sebenarnya ada beberapa standar untuk ISO sendiri, ada 15489, kemudian ada juga untuk metadata dan segala macam. Cuman yang selevel dengan atau setingkat dengan Undang-Undang 43 kita bisa lihatnya dari yang ISO 30301. Ini menjelaskan apa yang harus disiapkan untuk mencapai purpose-nya, untuk mencapai tujuannya tadi dari satu organisasi. Lalu bagaimana caranya gitu? Bagaimana caranya untuk menggunakan kerangka-kerangka yang ada di sini dan mencapai policy-nya? Maka itu biasanya diturunkan lagi kalau di Undang-Undang 43 ada pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip aktif gitu ya. Beberapa istilah sudah familiar sebenarnya mungkin teman-teman juga ya, pembuatan arsip dinamis, arsip aktif gitu kan. Tapi ada juga beberapa yang nanti akan lebih detail di bagian ISO. Mungkin pekan depan kita akan coba masuk yang bagian ini ya. Prosedurnya apa saja gitu kan. Seperti itu. Di sini saya contohkan ada SOP atau pemberkasan, prosedur untuk pemberkasan, kemudian prosedur untuk penyusutan. Karena dalam arsip penyusutan itu lumayan satu pekerjaan yang menjadi beban, tanggung jawabnya besar gitu ya. Jadi nggak hanya kalau ada istilah ikat timbang bayar gitu ya, ITB gitu kan, ikat terus ditimbang terus dibayar gitu kan. Nggak kayak gitu. Ada satu penilaian, terus ada satu berita acara, ada satu tanggung jawab di dalam proses penyusutan gitu. Makanya harus menaati prosedur-prosedur yang ada. Kemudian juga saat proses scanning atau di bahasanya istilahnya dalam arsip nasional atau di Undang-Undang 43 atau PP yang mengaturnya, PP 28 tahun 2012 itu disebutnya adalah alih media. Jadi mengalihkan media yang analog ke dalam bentuk digital. Itu ada petunjuknya juga. Nanti menjamin autentikasinya juga seperti apa. Nah, itu juga diatur di situ. Dan macam-macam ya, mulai dari prosesnya. Sebenarnya kalau kebijakan nanti kita lihat di bawah. Kebijakan itu nggak hanya mengatur tentang pengelolaan atau manajemennya aja, tapi juga mengatur manusianya, SDM-nya, mengatur tentang sarana prasarananya gitu. Itu semua harus dibuat. Itu semua harus dibuat karena itu nanti akan menjadi dasar atau naungan dari bergeraknya pusat arsip gitu. Jadi pusat arsip tidak bisa berdiri begitu saja tanpa satu policy yang jelas, satu kebijakan yang jelas gitu. Nah, terus implementasinya, tools yang dipakai apa saja gitu. Kadang mungkin kita pernah melihat satu kertas kerja gitu kan, atau mungkin kalau kuliah ini luring gitu kan, tatap muka, itu kadang kita kan ngisi ya yang namanya form absensi gitu kan, itu salah satu tools gitu, formulir gitu kan, atau kalau misalnya prodi Pustaka dan Sains Informasi melakukan akreditasi, itu kan mengisi borang-borang yang perlu diisi gitu kan. Nah, itu juga bagian dari tools untuk mencapai tujuan dari organisasi gitu. Jadi dokumen ini ada yang paling atas itu policy, yang di tengahnya itu adalah aturan atau di Indonesia berarti kita bisa masuk ke undang-undang. Kalau internasional kita bisa masuk ke ISO yang menerapkan tentang record management. Terus prosedur manualnya atau handbook yang membantu pelaksana, membantu arsiparis untuk mengerjakan tugas-tugas mereka sesuai dengan kerangka-kerangkanya, dan juga nanti yang paling bawah itu biasanya berupa panduan-panduan dokumen-dokumen template gitu ya, yang sudah tersedia tinggal dipakai gitu, tinggal diisi gitu. Seperti itu. Ini kira-kira model hierarkinya gitu.
beberapa mazhab mungkin ya, atau beberapa dokumentasi bisa saja urutannya agak berbeda, cuman intinya seperti ini, ada empat bagian poin ini ya. Nah, kita akan masuk ke bagian yang di sini, yang laws, framework, standar gitu kan, dan kita akan mengacu ke Undang-Undang 43 dan juga turunannya yaitu PP 28 tahun 2012 gitu. Nah, ini saya ambil yang lebih jelas ya, yang di PP 28, karena kalau yang di Undang-Undang 43 itu general gitu. Lebih lengkapnya di PP 28 tentang pelaksanaannya. Jadi sebenarnya secara kebijakan itu ada beberapa hal yang perlu disiapkan oleh dalam penyelenggaraan kearsipan, ya. Baik itu lembaga kearsipan atau rekod atau kemudian pusat arsip atau record center atau depot arsip gitu kan, namanya bisa macam-macam. Cuma nanti di organisasi kearsipan kita akan lihat istilah yang digunakan di Undang-Undang 43 itu kayak seperti apa. Jadi kalau di dalam organisasi kearsipan kita perlu kebijakan yang mengatur organisasi kearsipan. Jadi secara struktur kita harus menyiapkan itu. Jadi nanti posisinya jelas, pusat arsip itu posisinya jelas gitu. Dia menangani apa, bertanggung jawab kepada siapa, dan cakupan pekerjaannya apa gitu. Ini harus dibuat agar secara struktur dia jelas gitu. Nah, turun dari situ maka bisa ada kebijakan juga tentang sarana dan prasarana. Jadi organisasi kearsipan ini harus punya kebijakan atau standar berarti ya. Standar sarana dan prasarana yang harus disiapkan oleh organisasi itu gitu. Jadi karena memang kalau kearsipan nggak sembarangan alat atau toolsnya gitu kan, ada standarnya sendiri. Apalagi nanti kalau masuk preservasi gitu kan, atau mungkin misalnya kayak perencanaan gedung baru, gedung arsip baru gitu, itu ada standarnya sendiri gitu. Jadi mungkin sedikit cerita ya, gedung arsip itu kalau diukur dengan gedung office biasa, perkantoran biasa, itu harganya 3 kali lebih mahal gedung arsip gitu. Jadi kenapa lebih mahal? Karena struktur bangunannya dibuat lebih kuat dibandingkan gedung office atau perkantoran biasa gitu. Kalau perkantoran biasa itu normalnya biasanya 1 meter itu bisa menahan beban 2,4 ton gitu ya. Nah, sedangkan kalau di arsip itu mobile file itu kosongnya aja udah 2,4 ton gitu ya. Jadi kalau mobile file mobile OPEC gitu kan, mereknya macam-macam, itu kosongnya aja udah 2,4 ton, belum diisi kertas atau arsipnya gitu kan. Maka memang kalau dalam sarana prasarana perlu standar sendiri gitu. Nah, kenapa sih perlu standar sendiri? Ya karena yang kita simpan adalah sesuatu yang berharga gitu. Bukan hanya menyimpan tumpukan kertas yang tidak ada nilainya. Yang disimpan adalah dokumen-dokumen yang memang perlu disimpan dan memiliki nilai guna bagi organisasi gitu. Terus ada juga kebijakan kerjasama, bagaimana kalau pusat arsip pusat kita, misalnya kita punya pusat arsip, tapi kita belum bisa untuk menyelenggarakan satu fungsi, misalnya nggak ada yang mampu nih untuk melakukan preservasi, misalnya ada satu arsip terkena banjir atau bocor gitu kan, maka perlu diatur juga kalau mau kerjasama dengan instansi luar gimana gitu kan. Perlu ada fakta integritas enggak segala macam, karena kan kalau dibawa keluar berarti membawa dokumen arsipnya keluar ya, dan membawa dokumen keluar itu nggak sembarangan kalau di arsip. Jadi perlu ditimbang-timbang kalau terjadi kebocoran informasi dan segala macam gitu. Dan yang diajak kerjasama bisa menjaga amanahnya atau enggak ya gitu ya. Nah,
Kemudian melanjut ke sumber daya manusia, jadi perlu juga diatur tentang bagaimana membina karir dari profesi arsiparis ini. Kemudian kalau ada edukasi atau sosialisasi seperti apa dan jenjangnya seperti apa gitu. Nah, ini juga nanti sepertinya akan jadi bahasan ya di materi-materi berikutnya untuk profesi kearsipan. Kemudian nanti kita akan bahas yang di bagian pengelolaan arsip. Ini ada empat instrumen: tata naskah dinas, klasifikasi arsip, klasifikasi ini salah, klasifikasi keamanan dan akses, maksudnya ini sebenarnya ya. Nanti saya edit. Kemudian yang terakhir adalah jadwal retensi arsip. Gitu. Kalau yang ini, sistem kearsipan nasional, ini bagian dari tanggung jawab lembaga kearsipan tingkat nasional, jadi bagian dari tanggung jawab arsip nasional. Lembaga di bawahnya cenderung kalau yang ini hanya mengikuti kebijakan di atas. Baik, kita akan masuk ke sini, pengelolaan arsip, ada tata naskah dinas, klasifikasi arsip, klasifikasi keamanan dan akses, dan juga nanti ada jadwal retensi. Kemarin saya lihat sudah ada ya kuliah ini ya, mungkin nanti nggak akan terlalu dalam itu tentang tata naskah dinas, karena kan sudah ada mata kuliahnya sendiri. Ini saya ambil dari peraturan Kepala ANRI per KANRI tentang pedoman penyusunan tata naskah dinas. Jadi memang tata naskah dinas ini perlu diatur. Karena apa? Kenapa sih harus diatur? Bukannya kita ngurusin arsip aja gitu kan? Kenapa perlu diatur? Karena memang arsip kan terciptanya dari naskah ya. Arsip terciptanya dari surat. Maka surat itu harus diatur juga gitu. Bagaimana surat itu dibuat, siapa yang berwenang, terus jenis-jenisnya apa saja, terus dia untuk fungsi atau bisnis apa saja, maka itu perlu diatur. Nah, tata naskah dinas ini memuat antara lain bagaimana jenisnya, pengaturan jenis, formatnya apa saja, terus bagaimana menyiapkannya, pengamanannya gimana, itu kan pengamanan tuh misalnya kalau tercetak itu biasanya disebutnya security printing gitu kan, jadi ngeprintnya dengan satu alat khusus, jadi nggak bisa sembarangan, kalau dipalsukan bisa ketahuan gitu misalnya. Misalnya kayak pencetakan mata uang, uang kertas gitu kan, itu kan ada satu tekniknya sendiri ya, gitu. Jadi nggak bisa dipalsukan dengan mudah gitu aja. Termasuk juga kalau di ijazah mungkin ya, jadi kan ada satu dipesan sendiri khusus, belangkonya khusus dan segala macam, jadi nggak mudah untuk dipalsukan. Terus bagaimana pengabsahannya? Distribusinya gimana, media komunikasi yang digunakan juga seperti apa. Gitu. Nah, secara garis besar ada 5 jenis naskah dinas. Naskah dinas arahan, naskah dinas korespondensi, naskah dinas khusus, kemudian laporan dan telaahan staf. Gitu. Jadi saya akan cepat aja di sini. Naskah dinas arahan ya arahan gitu ya, bentuknya kayak seperti mandat, arahan gitu. Contohnya adalah peraturan, pedoman, petunjuk teknis, pelaksanaan, instruksi, SOP atau prosedur, surat edaran, naskah dinas penetapan atau SK keputusan gitu ya, surat keputusan gitu. Terus surat tugas juga masuk di sini. Kalau korespondensi, nah ini yang biasanya umum di satu organisasi, nota dinas, disposisi, dan juga naskah dinas korespondensi untuk ekstern, untuk keluar. Biasanya disebutnya surat dinas gitu. Kalau nota dinas adalah untuk komunikasi antar unit di organisasi. Kemudian naskah dinas khusus, apa saja ada surat perjanjian, surat kuasa, berita acara, surat keterangan, pengantar, pengumuman. Kemudian ada juga laporan, ini masuk jenis sendiri gitu ya laporan, dan juga telaahan staf. Telaahan staf ini sebenarnya kalau dulu mungkin ada seperti namanya memo, sekarang udah nggak ada. Dulu mungkin di tata persuratan ada, semenjak istilahnya berganti tata naskah dinas, maka tidak dikenal lagi yang istilahnya memo.
Ini adalah telahan staf. Jadi semacam naskah dinas yang ditujukan dari bawahan ke atasan gitu. Jadi bawahan punya pertimbangan tertentu yang bisa diberikan atau bersurat ke atasannya gitu. Itu tata naskah dinas. Nah, yang kedua adalah klasifikasi arsip. Klasifikasi arsip itu seperti apa? Saya nggak tahu ini ada mata kuliahnya atau enggak, cuman mungkin kalau perpustakaan ya klasifikasi perpustakaan ya, klasifikasi arsip mungkin nggak ada mata kuliahnya sendiri. Secara umum gimana sih? Secara umum ya sama sebenarnya seperti klasifikasi di perpustakaan. Pak Zul ya yang ngajar ya. Klasifikasi itu dulu mata kuliah favorit kalau saya sih. Gitu. Dapat apa namanya, dapat insight-nya banyak banget dari Pak Zul. Mata kuliah yang paling logis menurut saya di perpustakaan. Jadi kita bisa melatih berpikir logis untuk membuat satu nomor kelas di buku ya, dari klasifikasi. Nah, kalau di arsip itu seperti apa? Klasifikasi arsip adalah pola pengaturan arsip berjenjang dilihat dari fungsi dan tugasnya gitu. Jadi berjenjang dilihat dari fungsi dan tugasnya. Mungkin analoginya kalau di perpustakaan itu kan ada kelas utama ya. Kelas utama kalau kita pakai di DC kan ada kelas utama dari 000 sampai berapa? Saya lupa, ada yang bisa bantu. Berapa? 900 atau 800? 900 ya, Pak. 900, Pak. Ya. Saya kalau ngomong begini, saya ngomong sendiri atau jaringannya keputus gitu. Dia mesti dipancing-pancing. Oke, 900. Nah, terus kan di bawahnya ada kelasnya lagi ya. 000 gitu kan, terus miscellaneous bawahnya apaan, ada subkelasnya lagi gitu. Sama juga di klasifikasi di bidang kearsipan seperti itu, cuman bagaimana menyusunnya nanti agak sedikit berbeda. disesuaikan dengan bagaimana organisasi itu bekerja gitu ya. Pembuatan dan penerimaan arsip dilaksanakan berdasarkan klasifikasi untuk mengelola arsip sebagai satu keutuhan informasi gitu. Jadi ini maksudnya yang poin 2 ini adalah pemberkasan. Jadi klasifikasi arsip itu digunakan untuk proses pemberkasan. Jadi mengelompokkan dokumen, mengelompokkan arsip berdasarkan klasifikasinya. Nah, mengelompokkannya gimana? Maka dia harus disusun secara logis, sistematis, dan kronologis gitu. Pernah kan ya ke sekretariat misalnya, ke sekre, entah itu sekre di prodi atau sekre di UKM gitu kan, kegiatan mahasiswa atau sekre di mana, di kantor di mana gitu kan. Itu kan kadang ada yang mengelompokkan berkasnya, surat masuk dan surat keluar gitu ya. Nah, itu salah satu bentuk dari pemberkasan gitu. Cuman itu tidak best practice gitu. Jadi itu tuh sebenarnya salah atau enggak? Ya enggak. Dia menyusunnya berdasarkan apa berarti? Dia menyusunnya berarti berdasarkan kronologis. Gitu. Jadi surat masuk, surat keluar itu adalah pemberkasan berdasarkan kronologis gitu. Tapi nggak optimal, nggak best practice. Karena kalau kayak gitu, pemberkasannya akan memisahkan satu konteks dokumen yang sama. Misalnya ada satu dokumen tentang cuti mahasiswa, gitu kan. Mahasiswa terus mengisi form cuti, dimasukin ke sekre akademik misalnya, itu dimasukin di surat masuk misalnya kayak gitu. Ini contoh misalnya. Terus sekre ngeliat suratnya, oke. Terus ditindaklanjuti, dibuatkanlah misalnya hasil akhirnya adalah keluar SK tentang cuti mahasiswa atas nama Agus misalnya. Terus di situ disimpannya di surat keluar gitu. Padahal itu kan satu konteks kegiatan yang sama ya, formulir permohonannya sama, akhirnya keluar SK penetapan cutinya gitu.
Yang best practice adalah itu harusnya dijadikan satu subjek ya. Jadi permohonan cuti mahasiswa atas nama siapa tadi, atas nama Agus gitu kan, maka itu harusnya jadi satu berkasnya dari mulai dia permohonannya sampai kemudian keluar SK apa namanya permohonan cuti akademiknya kayak gitu. Itu harusnya jadi satu dari awal sampai akhir untuk satu proses, satu kegiatan yang sama. Nah, itu yang best practice. Nah, tujuannya klasifikasi adalah kurang lebih seperti itu nanti. Oke, klasifikasi arsip disusun berdasarkan dua fungsi ini. Jadi dua fungsi ini dipertimbangkan, dilihat dari organisasi yang ada, dari satu organisasi, itu adalah fungsi substantifnya dan fungsi fasilitatifnya. Fungsi substantif itu adalah fungsi utamanya organisasi atau institusi gitu, yang menjadi core bisnisnya. Dan ini tidak mesti sama, bisa jadi beda core bisnisnya ya. Karena kan misalnya Yarsi, core bisnisnya pasti berbeda sama Bank BRI gitu kan. Kemudian Yarsi sendiri sebagai universitas pasti juga core bisnisnya akan berbeda juga dengan rumah sakit Yarsi gitu. Nah, kalau fungsi fasilitatif adalah fungsi pendukung. Fungsi pendukung ini umumnya pasti ada di setiap organisasi. Fungsi pendukung umumnya pasti ada. Misalnya fungsi untuk keuangan atau finansial itu pasti ada. Pasti ada bagian atau fungsi yang menjalankan fungsi finansial. Bagaimana mencatat cash flow-nya, bagaimana mencatat pemasukan, pengeluaran, laba rugi, dan sebagainya gitu ya. Ada juga fungsi rumah tangga. Kalau di perusahaan mungkin apa namanya general affair gitu ya, apa-apa diurusin gitu kan, atau di organisasi ada juga mungkin namanya administrasi dan umum gitu kan, itu fungsi pendukung. Ada juga fungsi hukum atau biro hukum, misalnya ada satu fungsi yang menjalankan fungsi legalnya di situ, menangani apa, menangani kebijakan universitas, peraturan, keputusan, atau mungkin kontrak gitu kan, kontrak kerjasama dan segala macam. Itu fungsi substantif dan fungsi fasilitatif. Ini harus dilihat dan dipetakan untuk menjadi klasifikasi arsip. Nah, kalau ditanya core bisnisnya dari perpustakaan apa? Ada yang bisa bantu nggak? Perpustakaan itu core bisnisnya apa sih? Apa sih tujuannya perpustakaan gitu? Coba, ayo mahasiswa perpustakaan. Ayo ditanya, fungsi perpustakaan itu untuk apa? Pelayanan. Pelayanan kemana? Layanan kan ada ya, di DKI juga ada gitu kan. Layanan apa? Di bank juga ada layanan. Layanan apa? Pinjam buku mungkin, Pak. Pinjam buku. Layanan buku gitu ya, pinjaman buku. Layanan terhadap pemustaka yang menginginkan suatu informasi. Oke, jadi layanan pemustaka yang membutuhkan satu informasi. Ada lagi nggak? Yang lain? Coba. Perpustakaan, core bisnisnya apa sih? Nggak ada. Kalau penyedia, Pak, mirip gitu sama pelayanan. Penyedia apa? Apa ya? Nggak penyedia. Oke, kayak penyedia apa tempat doang, nggak bisa, Pak. Apa? Maksudnya apa? Penyedia apa? Penyedia informasi. Iya, ujung-ujungnya mirip-mirip situ juga sih, Pak. Ya, atau penyedia tempat kumpul gitu kan bisa juga. Gitu untuk berkumpul belajar gitu bisa juga. Oke, jadi kan memang itu perpustakaan. Nah, sama nggak core bisnis kalau ditanya gitu, sama nggak core bisnisnya perpustakaan dengan core bisnisnya apa ya, perbankan misalnya, sama nggak? Beda. 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 Ya, kalau perbankan apa?
Perbankan Ngurusin apa? subjeknya keuangan atau ya keuangan. Kebutuhan finansial. Ya, fokusnya ke keuangan finansial. Tentang apa berarti mereka? Ngapain? Menyediakan jasa untuk Melakukan aktivitas administrasi dan keuangan. Dan keuangan. Iya. Oke, kalau perpustakaan kan berarti tadi ya menyediakan layanan jasa informasi gitu kan, menyediakan knowledge gitu ya, menyediakan pengetahuan agar orang kemudian bisa mengaksesnya gitu kan ya, perpustakaan. Kemudian kalau bank gimana? Ya jelas beda gitu kan ya. Kalau bank kan berarti dia jasa, betul jasa, tapi bukan jasa apa tadi, administrasi. Jasa ini gampangnya kan dia kan bantuin kita ya, bank itu kan gitu. Sedangkan di perpustakaan kan kita nggak nyimpan uang di situ, malah didenda kalau terlambat gitu. Justru kita meminjam sesuatu dari perpustakaan. Core bisnisnya berbeda. Nah, setiap organisasi gitu juga beda. Misalnya ada perusahaan tambang, pasti berbeda core bisnisnya dengan perbankan tadi, gitu kan. Instansi pemerintah pasti core bisnisnya berbeda. Pemerintah fokus ke layanan kepada masyarakat, gitu kan. Sedangkan kalau perusahaan tambang tadi fokusnya untuk eksplorasi atau eksploitasi sumber daya alam gitu, segala macam. Itu berbeda. Nanti juga klasifikasi atau tipe-tipe dokumennya pasti berbeda kan. Perbankan itu ada apa tadi, misalnya kayak data nasabahnya, transaksinya, profil dari nasabahnya misalnya kayak gitu. Perpustakaan mungkin beberapa hal mirip yang kaitannya sama customer-nya gitu ya, atau pemustakaannya. Cuman transaksinya beda kan ya, peminjaman buku, kemudian bagaimana pengadaan buku, terus stock of name-nya gimana di perpustakaan dan segala macam gitu. Nah, kalau fungsi substantifnya Universitas Yarsi apa coba? Apa sih fungsi substantifnya Universitas Yarsi? Apa? Berikan ilmu-ilmu sesuai bidangnya, Pak. Memberikan ilmu sesuai bidangnya. Aduh, gimana sih? Tridharma. Udah pada lulus kan manajemen record. Oke. Bikin klasifikasi dan. Iya. Ya, Universitas Yarsi kan perguruan tinggi ya. Perguruan tinggi itu kan simbolnya ada Tridharma tadi ya. Pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat gitu kan. Nah, itu bagian dari bisnis utamanya gitu. Tentu kita nggak mau ya universitas atau lembaga pendidikan hanya mengejar bisnis atau menjadikan pendidikan sebagai bisnis. Tentu kita nggak mau, makanya kemudian memang harusnya universitas itu fokusnya adalah ke bagaimana pendidikan itu bisa bermutu gitu kan, bagaimana penelitiannya bisa menjadi inovasi dan diterapkan, kemudian bisa juga kalau bahasa Inggrisnya kan enslave ya, mengabdikan dirinya kepada masyarakat gitu, tanpa dibayar gitu kan. Nah, itu kan fungsi utama dari universitas. Itu fungsi substantifnya. Sedangkan kan nah, itu fungsi substantif. Nah, sedangkan fungsi fasilitatif biasanya setiap organisasi pasti sama, pasti ada perpustakaan atau Yarsi sebagai universitas, atau ada rumah sakit Yarsi, terus tadi kita ambil contoh perbankan atau perusahaan misalnya tambang dan segala macam, itu pasti di dalamnya ada fungsi apa? Fungsi finansial ada bagian keuangan ada di situ, terus apa lagi? Yang bagian personalia pasti ada, bagian sumber daya manusia itu pasti ada di situ. Yang ngurusin SDM-nya gitu kan pasti ada. Terus bagian administrasi perkantoran juga pasti ada gitu. Nah, itu fungsi-fungsi fasilitatif dari satu
organisasi gitu. Nah, dua ini harus dipahami benar. Jadi kalau belajar klasifikasi itu memahami dua ini sangat penting ya. Ini salah satu yang poin utama kalau klasifikasi. Karena gini, saya tuh ikut gabung di beberapa grup ya, beberapa grup kearsipan yang cukup senior gitu kan. Masih aja ada yang nanya cara buat klasifikasi itu gimana gitu. Ini jadi problem ya. Makanya mudah-mudahan teman-teman di sini nanti setelah lulus bisa memahami benar bagaimana menyusun klasifikasi. Karena sebenarnya cara nyusunnya sama, di organisasi apapun sama, dan sebenarnya bisa agak sedikit ngintip-ngintip sih bisa gitu, tapi pasti di dalamnya rinciannya akan berbeda. Misalnya Universitas Indonesia dengan Yarsi, Universitas Yarsi gitu kan, secara fungsi substantif dan fasilitatif pasti sama gitu kan, sama-sama perguruan tinggi yang menjalankan tridharma tadi, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Cuma nanti akan berbeda tuh rincian kegiatannya, tergantung dari apa dibilang ya, selera gitu ya, selera dari masing-masing organisasi beda-beda. Tapi secara umum atau kalau di DC itu kelas utamanya pasti sama, pasti ada kelas pendidikan di substantifnya ya, pasti ada kelas penelitian, pasti ada kelas pengabdian masyarakat. Oke. Nah, ini kita coba di sini ya. Lanjut. Mudah-mudahan nggak pusing ya. Klasifikasi. Karena ini harus dipahami, karena nanti kalau nggak dipahami, menyusunnya akan berantakan. Karena masih banyak organisasi yang belum punya klasifikasi ini, dan kalau belum punya klasifikasi, efeknya apa? Efeknya adalah pemberkasannya menjadi berantakan ya semaunya sendiri gitu kan. Nggak ada standar bakunya. Bagian keuangan nyimpen dokumen begini, bagian akademik misalnya nyimpen dokumen begini, bagian apalagi bagian personalia atau HR-nya, human resource-nya nyimpen dokumennya begini. Nggak ada standar baku. Makanya klasifikasi itu dalam kearsipan salah satu poin penting juga selain tadi ya di awal tata naskah dinas atau tata persyaratannya. Tahapannya dimulai dari ini sih tahapan general ya, di semua pekerjaan juga pasti seperti ini ada perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Ya, perencanaan berarti di planning timeline-nya gimana, kemudian persiapan. Nah, mungkin di sini persiapan adalah kalau ada dokumen perusahaan itu bisa dikumpulin semua, atau kalau punya struktur organisasi dilihat semua gitu, punya job desk dari satu jabatan dilihat semua. Nah, itu nanti bisa jadi bahan di bagian sini, ngumpulin bahannya untuk di bagian pelaksanaan, untuk nyusun kelas-kelasnya gitu ya. Nah, susunan kelasnya itu gimana? Jenjang susunannya itu kayak gini. Yang paling atas itu adalah fungsi atau pokok permasalahannya. Ya, kemudian di bawahnya ada kegiatan, di bawahnya ada transaksi, ya, atau aktivitas. Jadi misalnya ini kalau disusun nanti jenjangnya kira-kira kayak gini ya. Jadi ada fungsinya, fungsi misalnya di sini adalah fungsi pendidikan. Kita ambil contoh universitas saja ya, yang biar familiar gitu ya. Fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan tuh ada kegiatan apa aja sih gitu. Kita berangkat dari awal bagaimana universitas itu bisa bergerak atau bisa beroperasi gitu kan. Dari kegiatan penerimaan mahasiswanya gitu. Di sini kegiatan penerimaan mahasiswa gitu kan. Nah, kegiatan penerimaan mahasiswa dimulai dari apa? Misalnya transaksi atau aktivitasnya apa? Diskusi misalnya, bagaimana menentukan daya tampung, gitu ya. Kemudian setelah itu dibuatkan pengumumannya, ada transaksi berikutnya di sini, pengumuman penerimaan mahasiswa, gitu kan, atau proses seleksi mahasiswanya, gitu. Sampai hasil akhirnya dari kegiatan penerimaan mahasiswa adalah hasil dari calon mahasiswa yang dinyatakan lulus, kira-kira kayak gitu ya.
Itu kegiatan mahasiswa, kegiatan penerimaan mahasiswa. Terus setelah kegiatan penerimaan mahasiswa ada apa lagi misalnya? Kegiatan perkuliahan. Kegiatan perkuliahan dimulai dari aktivitas apa aja? Misalnya dari prodi, menyusun kurikulum, menyusun rancangan pembelajaran gitu kan. Terus sampai akhirnya mata kuliahnya selesai. Gitu. Terus ada kegiatan apa lagi kan? Kegiatan pendidikan kan macam-macam ya. Dari mulai penerimaan, perkuliahan gitu kan, sampai akhirnya mahasiswa itu lulus atau wisuda gitu. Kegiatan akhirnya itu gitu. Ya, kegiatan itu punya transaksi-transaksi atau aktivitas-aktivitas itu semua kemudian dijabarkan. Jadi fungsi ini adalah pokoknya atau kalau di klasifikasi di perpustakaan adalah kelas utamanya itu. Kemudian ini subkelasnya misalnya atau kegiatan gampangnya gitu ya. Dan yang ini transaksi dari atau aktivitas dari kegiatan-kegiatan di atas. Ini kalau dijadiin tugas seru juga nih. Ya nanti belum ya, mungkin ini karena mata kuliah baru buka ya, mungkin nanti kita coba lihat evaluasi gimana pemahaman dari mahasiswa baru ditugasin bikin klasifikasi sederhana, seru juga tuh. Oke, lanjut ke klasifikasi sistem pengkodean. Jadi enak ya kalau perpustakaan itu sama arsip karena memang basic ilmunya sama, jadi beberapa penjelasannya tuh mudah-mudahan mudah dipahami. Jadi klasifikasi arsip itu bisa disusun dengan sistem pengkodean seperti ini. Mungkin berlaku juga di perpustakaan gitu kan. Yang paling umum kan kita bisa lihat DDC, UDC dan LCC kan dari Library of Congress gitu. Nah, kan ada yang menggunakan angka saja, gitu, numerik. Ada yang menggunakan huruf saja, kan, alfabetis. Ada yang juga menggunakan kombinasi dari keduanya, gitu. Nah, umumnya apa? Kalau di kearsipan, umumnya ini kombinasi, gitu. Yang saya lihat juga di arsip nasional itu, arsip nasional sih nggak ini ya, nggak buat satu panduan. Cuman kalau merujuk misalnya klasifikasi yang dibuat oleh kementerian waktu itu Ristek Dikti sebelum balik lagi ke Dikbud gitu kan, umumnya sama. Jadi untuk kelas utamanya biasanya alfabetis, kemudian di subkelasnya kemudian menggunakan numerik. Jadi hasil akhirnya adalah kombinasi dari alfanumerik gitu ya. Nah ini contoh klasifikasi yang ada di UI gitu. Jadi ada beberapa klasifikasi, ada 9 kelas ya. Mirip juga berarti ya sama DDC ya, 9 kelas utama ya. Hukum pengawasan, humas informatika, keuangan logistik, organisasi, tata laksana, pendidikan pengajaran, pendidikan pengabdian masyarakat, rumah tangga, kemudian sumber daya manusia gitu. Nah, ini kan kelas utamanya pakai alfabetis ya. Sedangkan di bawahnya misalnya nih, pendidikan pengajaran, ada kegiatan apa? Kemahasiswaan, gitu kan, ada kegiatan perkuliahan, sarana perkuliahan, kurikulum, tugas hari, dan segala macam. Nah, ini lanjutannya menggunakan numerik. Jadi kemudian kalau digabung di inherence gitu ya, diwariskan dari atasnya PDP ditambahin 00 jadinya alfanumerik. Nah, biasanya banyak terjadi ini, banyak terjebak ya dalam menyusun klasifikasi. Beberapa teman-teman tuh kadang suka terjebak dalam menyusun klasifikasi. Terjebaknya gimana? Mereka terjebak di struktur organisasi gitu. Jadi mereka membuat klasifikasi itu berdasarkan struktur. Semestinya klasifikasi itu yang tadi ya, kelas utamanya kan disusunnya berdasarkan fungsi, bukan struktur. Gitu. Karena efeknya apa? Efek sampingnya apa? Kalau membuat klasifikasi berdasarkan struktur, klasifikasi nanti ini mungkin sekali dibuat akan bertahan terus hingga
5 sampai 10 tahun ke depan. Gitu. Nggak akan berubah. Dan memang sebaiknya tidak berubah. Gitu. Kita kan kenal DDC ya, DDC itu udah revisi kesekian ya. Dulu waktu belajar tuh revisi ke-21 atau berapa gitu. Sekarang udah nggak tahu berapa update ya. Itu kan cuman kan kelas utamanya nggak berubah ya. 001 itu nggak berubah, 000 itu sampai 900 itu nggak berubah kan, 900 itu nggak berubah kemudian menjadi kelas ZZZ gitu kan ya, nggak ya, tetap 900 ya sampai sekarang. Nah begitu juga di dalam klasifikasi pemberkasan kalau di organisasi. Kalau sudah ditetapkan seperti ini, maka jangan diubah karena nanti efek sampingnya bisa panjang. Misalnya kayak gini contohnya ya, ada 3 digit nih, H, K, P, jadi menggunakan 3 digit. Gitu. Ada juga kemudian kementerian lembaga atau instansi atau perguruan tinggi lain menggunakannya 2 digit, misalnya HK gitu ya, atau HP, hukum dan pengawasan gitu kan, atau kemudian keuangan nggak KU gitu, misalnya jadi KU gitu misalnya. Nah kalau sudah dibuat satu, maka jangan diubah sampai benar-benar ada kajian yang mendalam gitu ya. Nah kalau diubah nanti efek sampingnya bisa panjang. Arsip yang sudah disimpan gimana nanti nasibnya gitu kan, kemudian apakah pemberkasannya juga harus diubah itu segala macam. Yang paling penting lagi adalah PR untuk mengedukasi staf-staf atau pegawai-pegawai di organisasi itu. Kalau itu berubah berarti kita harus edukasi lagi tuh. Kalau pendidikan bukan pakai PDP lagi ya, tapi pakai PP gitu misalnya, seperti itu. Nah itu jadi PR. Maka kalau sudah buat tetapkan satu, dilihat fungsinya, organisasinya, jalankan itu, dan jangan diubah gitu. Kalau diubah, perubahannya mungkin kita bisa best practice-nya seperti bagaimana DDC itu disusun gitu ya. Oke, ada yang dicabut, oke, ada yang ditambahkan gitu, tapi dalam klasifikasinya tidak dihilangkan gitu. Jadi bisa dibuat semacam kayak cross reference gitu ya. Oh, klasifikasi ini udah nggak dipakai lagi ya gitu. Sekarang pakai klasifikasi yang ini gitu. Bisa seperti itu. Tapi kalau diubah drastis misalnya dari 3 digit menjadi 2 digit gitu dan segala macam, atau menjadi 1 digit, itu akan menjadi beban sekali. Nah, banyak yang terjebak di struktur, karena kalau struktur organisasi itu kan sangat dinamis gitu. Contohnya misalnya dulu tuh zamannya dulu tuh ada kementerian yang namanya Departemen Penerangan gitu ya. Mungkin kalau kalian searching gitu, dulu tuh ada namanya Departemen Penerangan. Nah, itu di zamannya Presiden Abdurrahman Wahid itu dihapuskan departemennya gitu, dilebur gitu. Nah, nanti kalau klasifikasi mengikuti struktur nanti jadi bingung. Wah, berarti nanti nggak ada berkas lagi nih di struktur ini gitu kan, seperti itu. Tapi kalau dibuatnya berdasarkan fungsi, maka mau strukturnya ada berapapun nggak masalah. Misalnya kayak fungsinya di sini keuangan. Misalnya fungsi keuangan. Ini kan kalau di dalam unit kerja nanti bisa macam-macam nih atau dalam struktur. Keuangan ada yang bagian anggaran sendiri, badan anggaran ada gitu kan. Ada bagian badan keuangan ada sendiri gitu kan. Keuangan aja bisa ada beberapa unit yang menjalankan fungsi keuangan. Pendidikan juga macam-macam. Misalnya pendidikan kayak gini ada kemahasiswaan sendiri, ada direktorat pendidikan sendiri misalnya kalau di universitas gitu ya. Tapi itu kan dua-duanya sama-sama menjalankan fungsi pendidikan. Jadi kalau dalam klasifikasi, dalam penyusunan, jangan terjebak di struktur, tapi fokus ke fungsi organisasinya. Oke, sudah hampir 1 jam. Ada yang mau ditanya dulu? Maaf Pak, izin bertanya Pak, izin mengabari maksudnya. Oh gitu, gimana? Pak Wahid. Ya, gimana? Ini Pak, untuk materi yang sebelumnya tadi yang klasifikasi itu
Kita udah belajar di manajemen record. Oke. Ada sekitar 4 pertemuan kalau tidak salah. Oke, berarti Itu aja, Pak. Oke, ya siap. Berarti udah masuk ya sebenarnya ya. Sudah paham ya? Insya Allah sudah, Pak. Kemarin sudah membuat itu juga, Pak. Udah mulai membuat kodenya. Oke, sip. Bagus. Alhamdulillah. Berarti nggak perlu dibuat lagi tugasnya ya. Makasih nih, Pak. Mohon maaf nih, Pak. Nggak apa-apa. Oh, bagus kalau kayak gitu malah. Oke, ya nanti diinfokan aja kalau sudah. Oke Pak, ini kayaknya sudah pernah dapat kita gitu kan. Malah bagus. Malah kalau bisa diskusi gitu kan, kalau ada problem dan segala macam dalam tugasnya yang kemarin diberikan gitu kan. Jadi bisa diskusi lebih dalam lagi. Oke, saya lanjut ya. Jadwal retensi. Jadwal retensi ini istilah retensi itu kan banyak dipakai ya. Sebenarnya bukan hanya buat arsip, tapi banyak juga dipakai untuk untuk bidang lain. Intinya adalah sama. Jadi jangka waktu. Retensi itu kan jangka waktu. Nah, retensi arsip ini maksudnya apa? Jangka waktu penyimpanan arsipnya sampai kapan. Wajib dilakukan terhadap satu jenis arsip gitu. Nah, kalau jadwal retensi, kalau merujuk ke arsip nasional, maka kebijakannya adalah harus melalui persetujuan Kepala Arsip Nasional. Itu untuk lembaga apa saja, untuk lembaga negara, pemerintah daerah, perguruan tinggi, BUMN, bahkan BUMD. Itu mereka kalau mau buat jadwal retensi arsip, maka harus mendapat persetujuan dari Kepala Arsip Nasional gitu. Nah, kalau retensi arsip udah belajar belum? Sudah belum? Udah Pak, retensi arsip. Oh, udah juga. Di kuliah apa? Di record tadi ya juga ada? Iya, betul, Pak. Oke, Iya, Iya, Pak Wahid. Retensi juga udah sih di manajemen record. Oke, baik Bu Ita. Kalau gitu remedial aja ya, sebagai pengingat aja ya. Jadi kalau untuk lembaga pemerintahan BUMN sampai BUMD, kalau mau menyusun retensi harus dengan persetujuan Kepala Arsip Nasional. Lalu kalau perguruan tinggi swasta gimana? Misalnya contoh kayak seperti YARSI ya, atau perusahaan swasta, organisasi politik, maka cukup mendapatkan pertimbangan gitu dari Kepala Andri. Retensi itu disusunnya kan per dokumen ya. Kalau arsip tadi per fungsi sampai transaksi, maka retensi itu adalah hasil dari transaksinya, dari aktivitas bisnisnya gitu, dari transaksinya itu menghasilkan dokumen-dokumen. Nah itu nanti yang di-assign satu persatu, di data, diidentifikasi, kemudian ditetapkan satu persatu. Retensi aktifnya berapa, inaktifnya berapa. Gitu. Ini retensi macam-macam ya. Ini mungkin sudah dibahas juga, ada yang 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, oke, akan dilanjut lagi. Oke, saya akan cerita yang ini ya. Nah, dalam menyusun retensi, kita perlu juga melihat beberapa kebijakan lain gitu. Kita perlu melihat beberapa kebijakan lain. Kadang walaupun Arsip Nasional itu cukup masif ya untuk menerbitkan panduan atau jadwal retensi per sektor. Jadi Arsip Nasional itu sudah membantu kementerian lembaga atau bidang-bidang yang ada di Indonesia ini untuk dengan menerbitkan retensi per bidang. Misalnya retensi di sektor kesehatan mereka sudah buatkan, retensi di sektor kepegawaian mereka sudah buatkan, retensi di sektor keuangan atau non keuangan juga mereka sudah buatkan gitu.
Nah, ini mungkin pengalaman, berbagi pengalaman. Jadi kalau kita menyusun retensi, kita perlu melihat juga peraturan-peraturan yang berkaitan dengan fungsi bisnis organisasi kita. Gitu. Kalau fungsi keuangan secara umum kita bisa lihat di Undang-Undang 8 tahun 97 tentang dokumen perusahaan. Di situ menjelaskan tentang berapa lama dokumen keuangan itu perlu disimpan. Gitu. Kemudian juga kita bisa melihat misalnya perpajakan gitu ya, SPT dan segala macam bagian pajak gitu. Kita bisa lihat ke Undang-Undang KUP. Ini perubahannya sudah sangat banyak, gitu kan? Nah, itu bisa dilihat semua. Rata-rata kalau ada pesawat ya. Sorry, ada pesawat. Rata-rata dua hal ini sama, secara umum sama ya, dokumen perusahaan untuk dokumen-dokumen keuangan, kemudian juga perpajakan itu sama-sama retensinya 10 tahun. Walaupun di undang-undang perpajakan itu ada beberapa hal yang agak tidak sinkron ya, yang namanya undang-undang dibuat sama manusia ya. Jadi disimpannya dokumen perpajakan itu 10 tahun, tapi kasus perpajakan itu masih bisa diusut lagi sampai 30 tahun. Jadi ini kan terus kita membuktikannya gimana gitu kan, segala macam. Cuman kalau ngobrol sama orang-orang pajak, mereka masih berpedoman tadi undang-undang pajak sama dengan keuangan, yaitu 10 tahun. Kemudian Permenkes, ini tentang misalnya rekam medis kalau kita berurusan sama arsip-arsip di rumah sakit gitu ya. Rumah sakit Yarsi misalnya kayak gitu. Nah, ini rekam medis juga bisa dilihat di Permenkes ini. Karena yang berobat ke rumah sakit kan banyak ya. Yang berobat ke rumah sakit banyak. Kalau semua dokumennya harus disimpan terus-menerus, gitu kan, tidak ada retensinya, maka jumlah dokumennya akan terus meningkat gitu, nggak ada penyusutan gitu. Itu. Kemudian juga kalau pernah ikut psikotes gitu kan, nah itu diatur tuh di kode etik psikologi psikolog gitu. Jadi hasil psikotes itu cuma disimpan selama 2 tahun, hanya berlaku 2 tahun. Jadi kayak apa namanya, tes TOEFL gitu ya, 2 tahun. Hasil psikologi juga hanya berlaku 2 tahun. Maka biasanya retensinya untuk hasil tes psikotes, hasil psikotes itu 3 tahun gitu kan, atau tergantung dengan kalau berlakunya 2 tahun berarti harus lebih dari itu, minimal 3 tahun gitu. Tergantung nanti kebijakan dari lembaga pengujinya gitu. Karena pertimbangannya adalah psikologi orang bisa berubah, psikologi orang bisa menjadi membaik atau bisa menjadi memburuk, makanya berlakunya 2 tahun. Nah, kalau Permenkes tadi untuk rekam medik itu tidak disimpan selamanya biasanya. Untuk beberapa rumah sakit itu kebijakannya tidak disimpan selamanya. Jika dalam waktu 5 tahun terakhir dia tidak pernah berobat lagi, maka biasanya rekam mediknya akan diusulkan untuk dimusnahkan kayak gitu ya. Itu untuk rekam medik. Itu nanti bisa dibaca juga di Permenkes ini ya, untuk beberapa bahannya. Oke, ini contohnya tadi beberapa sektor, mungkin berarti teman-teman sudah pernah lihat juga, sudah disuruh nyusun juga. Ada retensi untuk urusan kepegawaian gimana. Ini Arsip Nasional sangat membantu sekali, jadi termasuk juga perguruan tinggi pendidikan pengajaran gitu kan, itu juga sudah dibantu oleh Arsip Nasional dengan menyusun ini pedoman retensi sektor apa gitu kan, seperti itu. Oke, terus kita lanjut lagi ke klasifikasi keamanan dan akses. Klasifikasi, jadi kalau ketiga kebijakan yang tadi itu lebih ke arah tata naskah dinas itu untuk penciptaan dokumen, klasifikasi pemberkasannya, filingnya, retensi untuk mengukur seberapa lama. Kalau klasifikasi keamanan dan akses ini untuk melihat atau mengukur
keterbukaan informasinya. Jadi klasifikasi keamanan dan akses ini sangat erat kaitannya dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ya. Jadi kalau bicara ini biasanya kaitannya erat sekali dengan teman-teman di Humas dan KIP gitu misalnya. Pembuatan dan penerimaan arsip dilaksanakan berdasarkan klasifikasi keamanan gitu. Untuk menentukan keterbukaan, klasifikasi keamanan akses arsip dinamis gitu ya. Nah, kalau yang arsip statis gimana? Biasanya kecenderungannya memang kalau yang arsip statis sih bersifatnya terbuka gitu ya. Nah, yang agak dibatasi memang kan yang sifatnya dinamis, yang masih dinamis, yang aktif maupun yang inaktif. Untuk menentukan keterbukaan dan kerahasiaan arsip dalam rangka penggunaan arsip dan informasinya sesuai dengan perundangan. Gitu. Jadi kalau di pasal 42 ayat 1 Undang-Undang 43, pencipta arsip wajib menyediakan arsip dinamis ya bagi pengguna yang berhak. Kemudian kalau di Undang-Undang 14 keterbukaan informasi publik, setiap informasi bersifat terbuka dan dapat diakses gitu. Jadi pada dasarnya secara umum semestinya semua informasi itu terbuka gitu. Nggak ada yang ditutup, nggak ada yang dibatasi gitu. Secara umum di awal penjelasannya gitu. Tapi kemudian ada pembahasan lagi. Tujuannya adalah lalu untuk apa klasifikasi keamanan akses? Yang pertama untuk melindungi fisik atau informasi yang ada di dalam arsip itu. Jadi kan ada juga arsip yang sangat rapuh ya. Misalnya arsip yang sudah sangat tua, kalau dia terlalu banyak diakses nanti bisa merusak dari medianya gitu kan, makanya dibatasi aksesnya. Ada juga yang khawatir informasinya sangat berharga dan disalahgunakan gitu. Makanya kemudian diatur di sini aksesnya, hanya beberapa saja yang bisa mengaksesnya. Prinsip dasarnya adalah seberapa dia berdampak, seberapa serius dampak yang timbul kalau informasi ini dibuka gitu. Makanya kemudian yang arsip dinamis menjadi ada pembatasan. Jadi kalau arsip statis yang sifatnya sudah lampau, oke lah untuk kesejarahan atau informasi bagi masyarakat dibuka gitu. Tapi kalau arsip dinamis masih dipakai atau masih berkaitan dengan operasional organisasi, maka biasanya ada batasan seberapa serius dia kalau dibuka untuk kepentingan perusahaan itu atau pihak-pihak yang terkait. Pengklasifikasian harus dituangkan dalam satu ketetapan. Jadi organisasi itu perlu untuk membuat satu daftar informasi publik dan daftar informasi publik dikecualikan. Ini sesuai dengan Undang-Undang KIP, Keterbukaan Informasi Publik. Kalau dua dokumen itu tidak ada, maka pihak luar, LSM misalnya, atau pihak luar organisasi lah gitu, mereka kalau minta ya wajib diberikan tanpa batasan gitu. Tapi kalau sudah ada dokumen itu yang dinyatakan bahwa dokumen ini terbatas atau tidak bisa dibuka, diakses, maka itu bisa ditolak permintaan itu ya gitu. Nah, kalau klasifikasi kayak gini, keamanan dan akses sudah dipelajari juga belum? Sudah ada pembahasannya atau belum? Oh, ini singkat saya sih belum, Pak. Hak akses gitu, klasifikasi akses belum, Pak. Oke, baik. Iya, belum, Pak. Kalau yang keamanan belum. Baik. Ya, jadi kalau tadi klasifikasi keamanannya, kalau sekarang klasifikasi aksesnya, prinsip dasarnya adalah siapa sih yang bisa akses arsip, gitu kan? Terutama arsip dinamis ya tadi ya bahasannya, fokusnya. Yang punya kewenangan untuk akses gitu. Jadi hanya bisa dilakukan oleh pejabat-pejabat atau staf yang punya kewenangan. Siapa biasanya? Ya penciptanya pasti satu, kemudian atasan penciptanya, gitu kan? Atau pihak-pihak yang terkait untuk kepentingan tertentu. Misalnya kalau di organisasi kan ada satuan pengawas internal misalnya, ada satu unit untuk pengawasan internal.
Atau kalau di kementerian lembaga itu saya contohkan misalnya ada Itjen gitu kan, Inspektorat Jenderal yang bagian pengawasan kementerian atau lembaga gitu kan. Mereka biasanya punya akses yang cukup besar gitu. Pegawai yang lebih tinggi atau yang di atasnya dengan hierarki kewenangan sesuai dengan struktur, mereka pasti bisa akses juga. Atau pegawai yang lebih rendah dengan izin atau dengan izin dari pejabat yang berwenang. Tata cara pembuatannya, klasifikasi keamanan dan akses ini sebenarnya kalau digambarkan bentuknya tuh mirip seperti retensi gitu ya. Jadi kalau retensi kan kita bahasnya atau bentuknya adalah dokumen per dokumen gitu. Jadi kalau retensi arsip tuh nggak fungsi ya, nggak fungsi atau transaksinya, tapi langsung dokumennya. Jadi nanti jelas retensi dari satu dokumen itu berapa lama. Nah, sama juga dengan klasifikasi keamanan akses. Jadi yang jadi poinnya adalah dokumennya. Jadi dokumen ini tuh bisa dibuka atau enggak gitu kan. Kemudian kalau dibuka dikasihnya ke siapa kayak gitu. Jadi ya kalau kemarin tuh ada beberapa diskusi bagaimana kalau klasifikasi, retensi, dan keamanan akses itu dijadikan satu gitu ya. Dijadikan satu kebijakan aja gitu misalnya. Karena memang kalau disambung-sambungin nyambung sih. Jadi bisa saling berurutan. Cuman itu memang perlu dikaji lebih dalam ya. Karena pendekatannya berbeda. Kalau klasifikasi kan ke fungsi organisasi, kalau retensinya ke dokumen, kalau klasifikasi ke dokumen juga, cuman dari sisi informasinya gitu. Jadi bisa jadi satu dokumen di organisasi A dibuka, di organisasi B dibuka, cuman terbatas gitu kan. Jadi ada beberapa, kalau kita lihat kadang kan ada dokumen gitu ya, PDF misalnya, tapi ada yang ditutupi hitam gitu ya. Nah, itu biasanya dokumen-dokumen yang terbatas. Informasinya terbatas. Oke, tata cara kita balik lagi. Tata cara pembuatannya yang pertama adalah identifikasi ketentuan-ketentuan hukum yang ada, berlawanan atau bertentangan tidak dengan ketentuan hukum yang ada. Kemudian juga bisa dilihat dari analisis fungsi organisasi, bisa juga dilihat dari job deskripsi atau analisis resiko yang muncul. Ini saya coba bahas aja, mungkin nggak terlalu panjang ya. Tata cara pembuatan. Nah, ini beberapa undang-undang ya yang menjadi bahan, yang bisa menjadi acuan dalam penentuan keamanan dan aksesnya. Undang 43 pasti kearsipan, terus keterbukaan informasi publik, ITE, kemudian perlindungan konsumen, kesehatan, telekomunikasi, dan rahasia dagang. Gitu, itu di materinya saya kasih link kalau mau buka tentang pedoman penyusunan klasifikasi dan keamanan akses dari Arsip Nasional. Nah, kalau yang Undang-Undang 14 tentang keterbukaan informasi publik, kita bisa membatasi satu dokumen itu diakses oleh pihak-pihak tertentu itu, kalau merujuk ke Undang-Undang KIP ya, kayak gini. Dia menghambat proses penegakan hukum atau tidak? Kalau dia menghambat, misalnya kalau kita kasih keluar terus dia jadi menghambat penegakan hukum atau kemudian dokumennya menjadi tidak diakui oleh hakim atau segala macam gitu ya misalnya ya, itu bisa kita tahan, nggak kita berikan gitu ya, nggak kita buka aksesnya. Gitu. Bisa kita simpan dengan aman gitu. Nah, kemudian dia terkait dengan perlindungan haki atau tidak? Misalnya haki paten, hak cipta dan segala macam gitu ya. Terkait dengan itu tidak gitu. Kemudian juga persaingan usaha tidak sehat, monopoli dagang dan segala macam, terkait itu dengan atau tidak.
membahayakan pertahanan atau keamanan negara atau tidak gitu. Misalnya universitas. Kira-kira kalau dokumen universitas ada nggak dokumen yang terkait dengan pertahanan dan keamanan negara? Coba dari teman-teman berpendapat ada nggak? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Maaf Pak, bisa diulang apa Pak? Kira-kira kalau di universitas, misalnya di Yarsi nih, ada nggak ya dokumen yang terkait dengan pertahanan dan keamanan negara? Ada nggak? Mungkin ada kayak ijazah yang takutnya disalahgunakan gitu, Pak. Ijazah yang disalahgunakan. Wah, satu ijazah tersebar bisa membahayakan keamanan negara gitu? Enggak, maksudnya buat kayak Enggak deh. Apa ya? Gimana? Atau dari poin ini nih, ada nggak yang kira-kira kaitannya dengan kira-kira dihasilkan Yarsi, terus Universitas Yarsi, terus dia masuk kategori ini sehingga nggak boleh diakses publik sembarangan misalnya. Penegakan hukum, haki, usaha tidak sehat, pertahanan, kekayaan alam, ekonomi, hubungan luar negeri, pribadi, privasi, badan publik, atau ada nggak? Atau apa tadi? Tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang. Kira-kira ada nggak dokumen yang dihasilkan oleh universitas, dalam ini mungkin contohnya Universitas Yarsi ya, yang masuk kategori ini sehingga ini perlu dikecualikan, nggak boleh diakses sembarangan. Ayo. Gimana? Sepi. kayaknya ada, Pak, tapi apa gitu. Oke. Kayaknya nggak ada Pak. Tapi kayaknya ada. Nggak tahu Pak. Ini nih, biasanya yang paling gampang ya. Paling gampang itu yang ini nih. Ini ya. Nah, ini pasti di setiap organisasi pasti ada. Apa itu? Yang sifatnya sangat pribadi atau rahasia pribadi, privasi gitu. Itu biasanya nggak boleh dibuka sembarangan. Misalnya, saya punya atau kalian punya di data mahasiswa diminta apa ya, nama orang tua gitu ya, nama orang tua, terus kadang diminta nama ibu kandung gitu ya, biasa kan itu dipakai buat di bank ya, nama ibu kandung gitu ya. Nah itu kan kadang juga ada yang menganggap ini nggak mau saya kasih, ini sifat pribadi, karena ini nanti jadi kadang suka ditanya untuk menjamin verifikasi seseorang kan di bank kan, nama ibu kandungnya siapa gitu, bisa dicek di situ. Atau misalnya yang sangat ketat, misalnya ada yang nggak mau emailnya dibuka sembarangan atau handphonenya dikasih tahu sembarangan gitu kan, ada juga seperti itu, buat pribadi. Oke, misalnya ini pertahanan atau keamanan negara, bisa aja universitas tuh punya dokumen-dokumen seperti ini. Kalau misalnya ya gampang, kaitannya adalah dengan penelitian. Penelitian itu kan bisa beragam dan bisa kemana-mana ya. Subjeknya bisa kemana-mana. Bisa membahas tentang keamanan atau kedaulatan negara, bisa membahas tentang sumber daya alam, bisa. Misalnya teman-teman di MIPA misalnya, di biologi atau di geologi bahas meneliti satu daerah, ternyata di situ ditemukan misalnya satu cadangan minyak yang secara setara dengan gunung Gasbergnya di Freeport misalnya, kayak gitu kan bisa aja.
Atau ada penelitian tentang pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir misalnya, bisa aja kayak gitu. Nah, itu bagian yang seperti itu bisa dikategorikan informasi yang dirahasiakan karena terkait dengan kedaulatan negara kayak gitu. Atau apalagi, pokoknya beberapa hal ini yang kira-kira kayaknya nggak mungkin nih, tapi kalau di universitas bisa aja ya, bisa aja masuk kalau misalnya ada penelitian yang topiknya masuk ke sini, maka dokumen-dokumen seperti itu bisa kemudian disimpan, di-keep gitu ya, tidak dibuka secara bebas gitu. Nah, yang tadi yang biasanya secara umum ada tuh yang sifatnya pribadi atau wasiat nih, wasiat seseorang atau privasi seseorang. Nomor telepon, jumlah keluarga, jumlah anak gitu kan, alamat rumah, kadang apa namanya, nggak bisa tuh dibuka sembarangan. Dan sebagainya gitu ya, surat-surat badan publik sifatnya dirahasiakan, surat antar instansi gitu kan bisa aja dirahasiakan. Perjanjian kerjasama misalnya bisa aja dirahasiakan. Kalau misalnya Yarsi dapat hibah dari satu perusahaan, tapi perusahaan itu minta saya nggak mau nominalnya diberitahukan ke umum gitu, bisa aja perjanjian kerjasamanya dibuka, tapi nominalnya kemudian diredak gitu ya, ditutup hitam jadi nggak kebaca atau nggak terdeteksi dalam OCR gitu. Itu beberapa itu untuk dari Undang-Undang 14 yang bisa jadi acuan dalam penyusunan klasifikasi keamanan akses. Ini contohnya kalau analisis fungsi organisasi, misalnya Badan Pertahanan dan Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan gitu ya. Dari fungsinya mengelola sarana pertahanan gitu ya. Kegiatannya adalah pengadaan sarana, pengadaan alat tempur gitu kan. Sertifikasi keahlian dari satu prajurit misalnya. Dan macam-macam gitu yang terkait dengan mempertahankan kedaulatan negara gitu. Itu sangat bisa dimungkinkan untuk dipertimbangkan menjadi rahasia, jadi tidak terbuka. Pada waktu itu kan kita dengar ya beritanya kan saat apa namanya budget hearing ya Kementerian Pertahanan di DPR. Menteri Pertahanan nggak mau membukanya siaran itu secara langsung gitu kan karena menganggap ini terkait dengan kedaulatan. Seperti itu sah-sah ya, sah dan tidak bertentangan dengan undang-undang gitu. Itu contohnya. Kemudian kalau dilihat dari analisis resiko, maka bisa dilihat juga resiko yang mungkin timbul, mungkin muncul ya kalau dokumennya dibuka. Nah, kalau di klasifikasi keamanan dan akses di arsip itu kategorinya adalah sangat rahasia. Ini biasanya untuk yang membahayakan kedaulatan negara. Rahasia ini kalau dibuka nanti berpotensi mengganggu fungsi penyelenggaraan negara, mengganggu berjalannya organisasi, kementerian lembaga yang terkait, bisa kayak gitu. Kemudian kalau terbatas misalnya mengganggu tugas-tugas ya. Jadi beberapa hal bisa dibatasi gitu. Jadi terbatas tuh nggak dalam artian kalau terbatas tuh bisa jadi dokumennya dibuka tapi informasinya hanya halaman depannya aja gitu kan atau halaman pertamanya aja gitu, bisa kayak gitu, atau bisa juga dalam arti terbatas itu dia hanya bisa diakses oleh orang-orang yang diberi kewenangan kayak gitu. Atau yang terbuka. Nah, itu yang paling bawah ada beberapa kolom yang bisa jadi acuan dalam penentuan klasifikasi keamanan dan akses. Ini bisa dibaca ya, arsip konvensional dan arsip elektronik. Kalau terbuka itu seperti apa arsipnya, penggunanya siapa aja, sarana prasarananya gimana gitu, untuk menjamin dokumennya tetap bisa diakses.
Bisa dibaca aja ya. Ini saya ambil dari Perka Andri. Kalau yang ini adalah prosedur dalam pengiriman atau distribusinya. Gitu. Ini sama juga, saya ambil dari Perka Andri juga. Kalau kadang kan kita lihat kalau arsip konvensional, arsip berbasis kertas kan ada kadang disegel ya amplopnya dengan lilin gitu, atau juga diberikan tulisan konfidensial atau rahasia gitu, atau sangat rahasia bisa kayak gitu. Maka kalau yang elektronik ada juga kadang diberikan password paling simple, atau juga di password kemudian dienkripsi gitu kan. Jadi kalau apa namanya, enkripsinya lebih canggih lagi, jadi nggak bisa dibaca dengan mudah dengan satu metode kriptografi gitu kan. Itu untuk arsip elektronik. Baik, penutupnya. Jadi kebijakan itu sangat penting ya bagi sebuah organisasi, terutama untuk pusat arsip, dan menjadi dasar dari berjalannya pusat arsip. Jadi pusat arsip itu nggak bisa berjalan gitu aja. Kalau berjalan gitu aja pasti nanti ada satu titik dia mengalami kebuntuan tuh dalam arti ini naungannya kemana gitu, ini tujuannya kemana gitu ya, ini merujuk pada kebijakan yang mana kayak gitu. Jadi kalau dalam sebuah unit kerja atau organisasi itu kebijakannya harus dibuat atau ditetapkan, terutama kalau dalam kearsipan maka dia harus menginduk pada policy yang di atasnya. Ke renstranya organisasi gitu kan, kemudian ke aturan-aturan yang berlaku, baik itu undang-undang, kalau kementerian lembaga, kalau pemerintah, atau kalau swasta bisa ke ISO gitu ya. Kemudian setiap program harus merujuk pada kebijakan yang ada pada organisasi induk. Jadi nggak bisa bikin visi misi sendiri gitu kan. Visi misi ya cukup satu, visi misi organisasi. Nah, nanti unit kerja yang di bawahnya ya cukup menunjang atau mendukung gimana keberadaan unit itu atau keberadaan pusat arsip itu bisa mendukung terwujudnya visi misi organisasi gitu. Karena berbeda, pusat arsip di perguruan tinggi kan goals-nya nanti berbeda dengan pusat arsip di perusahaan eksploitasi gitu kan, perusahaan tambang atau perusahaan minyak pasti berbeda. Kemudian berbeda juga dengan pusat arsip yang berada di institusi riset, research and development misalnya, pasti berbeda gitu kan. Seperti itu. Nah, kemudian 4 instrumen utama yang perlu dipahami bersama kalau merujuknya ke arsip nasional adalah tadi ya, tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi, dan klasifikasi keamanan dan akses. Alhamdulillah sekali kalau ternyata 3 di atas sudah dibahas ya, tata naskah dinas sudah, klasifikasi sudah, jadwal retensi sudah. Nah, tinggal klasifikasi keamanan dan akses. Dan memang kenyataannya begitu sih, 3 ini lebih gampang dibuat dibandingkan yang klasifikasi keamanan akses. Di beberapa teman-teman universitas atau kementerian lembaga juga memang yang biasa jadi PR adalah klasifikasi keamanan dan akses gitu. Tapi ini sangat penting, terutama kalau nanti ada yang suka iseng gitu ya, minta dokumen atau minta informasi gitu, terus mereka mengajukannya ke komisi informasi. Kalau kita tidak punya dokumen daftar informasi publik dan daftar informasi publik yang dikecualikan, maka apa yang mereka minta harus diberikan. Baik, itu yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan untuk berdiskusi.